Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kembali lagi bersama saya, Najla Rafida Anwar, kelas 12 MIPA 1. Kali ini, Najla akan menjelaskan materi matematika peminatan kelas 12, yaitu limit fungsi trigonometri. Langsung saja ke pengertian limit. Apa itu limit? Apa itu trigonometri? Dan apa itu limit trigonometri? Nah, limit adalah suatu batasan nilai yang mengandung pendekatan fungsi. Dengan kata lain, limit merupakan nilai yang didekati oleh suatu fungsi saat mendekati nilai tertentu. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan fungsi sudut dan penerapannya pada segitiga. Dan yang terakhir, limit trigonometri adalah limit yang mendekati suatu sudut fungsi trigonometri. Selanjutnya di sini ada kumpulan rumus limit trigonometri. Yang pertama adalah identitas trigonometri. Di sini ada 3, yaitu yang pertama cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Selanjutnya, 1 ditambah tan kuadrat A sama dengan secant kuadrat A. Dan yang terakhir, 1 ditambah kotangen kuadrat A sama dengan kosekant kuadrat A. Selanjutnya adalah rumus sudut ganda. Yang pertama, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Cos 2A di sini dibagi menjadi 3 rumus. Bisa menggunakan 3 rumus ini. Yang pertama, cos 2A min sin cos kuadrat A min sin kuadrat A. Yang kedua, 2 cos kuadrat A min 1. Dan yang ketiga, 1 min 2 sin kuadrat A. Dan yang terakhir, tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Selanjutnya, rumus limit trigonometri. Yang pertama itu, limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Limit X mendekati 0, tan X per X sama dengan 1. Dan yang terakhir, limit X mendekati 0, sin X per tan X sama dengan 1. Oke, kita lanjut saja ke contoh soal limit fungsi trigonometri. Soal pertama dapat dilihat ya di sini itu ada limit X mendekati 0 cos kuadrat X. Nah, seperti slide sebelumnya, Najla itu sudah menjelaskan rumus-rumus ya, kumpulan rumus-rumus tadi. Nah, kita balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, di sini itu cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Dan tadi itu soalnya cos kuadrat A. Nah, otomatis dari rumus tersebut, cos kuadrat X ini sama dengan 1 min sin kuadrat X. Langsung saja ke cara penyelesaiannya. Di sini, sin kuadrat X itu merupakan sin X dikali sin X. Jadi dapat ditulis 1 min sin X dikali sin X. Selanjutnya, kita substitusi nilai X. Nah, dapat dilihat di sini X-nya itu 0. Jadi 1 min sin 0 dikali sin 0. Sin 0 ini yaitu 0. Oke, jadi 1 dikurang 0 dikali 0 menghasilkan 1. Selanjutnya, soal yang kedua. Soal yang kedua ini, limit X mendekati 4, 3X plus 6, tan X min 4 per 2X kuadrat min 7X min 4. Cara penyelesaiannya, yang pertama, kalian harus memfaktorkan 2X kuadrat min 7X min 4. Nah, dapat dilihat ya, ini merupakan faktor dari sini. Jadi dapat ditulis limit X mendekati 4, 3X plus 6, tan X min 4 per 2X tambah 1, X min 4. Selanjutnya, dapat dilihat di sini itu ada X min 4 dan X min 4. Jadi di sini tuh tan X min 4 per X min 4 ini mereka tuh bisa dibagi, nanti akan menghasilkan 1. Jadi dapat dipisahkan seperti ini. Limit X mendekati 4, 3X plus 6 per 2X plus 1, tan X min 4 per X min 4. Selanjutnya yaitu kita substitusi nilai X. Oke, nah dapat diketahui di sini X-nya itu 4. Dapat kita tulis 3 dikali 4 ditambah 6 per 2.
2x-nya ini 4 ya. Jadi 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 1. 1 ini dari x min 4 tan x min 4 per x min 4. Nah, 3 dikali 4 itu 12 ditambah 6 per 4 dikali 2 itu 8 ditambah 1 dikali 1. 12 tambah 6, 18 per 8 ditambah 1 itu 9. 18 bagi 9 sama dengan 2. Oke, next. Nah, sekarang kita akan membahas limit trigonometri tak hingga. Oke, jadi dapat diketahui ya bahwa limit fungsi trigonometri itu ada 2 subbab, yaitu yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, yaitu limit fungsi trigonometri, dan sekarang kita akan membahas limit trigonometri tak hingga. Apa sih limit trigonometri tak hingga itu? Nah, limit tak hingga merupakan konsep limit yang melibatkan lambang tak hingga dan min tak hingga, yaitu bila nilai fungsi fx membesar atau mengecil tanpa batas, atau bila x membesar atau mengecil tanpa batas. Nah, definisi limit tak hingga di sini itu fungsi f dikatakan mempunyai limit L untuk x mendekati tak hingga. Ditulis seperti ini ya. Nah, di sini itu limit x mendekati tak hingga fx sama dengan L. Jika untuk nilai x yang sangat besar tak terbatas, arah positif berakibat fx mendekati L. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal mengenai limit trigonometri tak hingga. Nah, di sini Najla punya satu soal mengenai limit trigonometri tak hingga ini. Soalnya yaitu limit x mendekati tak hingga 4 ditambah 5x 2 min x per 2 ditambah x 1 min x. Oke, dapat diketahui ya kalau limit trigonometri tak hingga ini kan dilihat nih di sini tuh ada variabel x. Nah, kita tuh harus melihat kuadrat yang paling tinggi. Pangkat yang paling tinggi itu x pangkat berapa sih? Nah, di sini itu karena semuanya x-nya itu pangkat 1 ya. Di sini x pangkat 1, x pangkat 1, x pangkat 1 dan x pangkat 1. Jadi di sini kita semua angkanya ini akan dibagi dengan x. Nah, seperti yang ini nih. Jadi di sini itu limit x mendekati tak hingga 4 per x ditambah 5x per x. 2 per x dikurangi x per x dibagi 2 per x ditambah x per x 1 per x dikurangi x per x. Oke, kita langsung substitusikan saja, yaitu x-nya ini tak hingga. Nah, jadi jika 4 dibagi tak hingga, jadi angka berapapun yang dibagi tak hingga itu akan menghasilkan 0. Nah, kalau di sini itu 4 dibagi tak hingga yaitu 0, 5x dibagi x itu adalah 5, 2 dibagi tak hingga yaitu 0, dan x dibagi x itu 1. Lanjut, 2 per tak hingga yaitu 0, x per x itu 1, 1 dibagi tak hingga itu 0, dan x dibagi x itu adalah 1. Nah, 5 dikali min 1 yaitu min 5, dan 1 dikali min 1 yaitu min 1. Dapat dilihat di sini min 5 dibagi min 1 sama dengan 5. Oke. Nah, sudah selesai tuh kita membahas contoh soalnya. Sekarang kita lanjut ke manfaat limit trigonometri dalam kehidupan. Apa sih manfaat limit trigonometri ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, limit trigonometri ini digunakan untuk menghitung batasan atau besarnya jarak dari pusat optik atau lensa cekung, atau yang bisa disebut dengan concave lens, ke titik fokus utama, atau yang disebut principal focal length, yang bertujuan untuk membantu para penderita rema jauh agar bisa melihat lebih jauh. Nah, akhirnya selesai sudah pembahasan materi ini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat ya kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.